sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau Tes 1, 2. Saya ikut, Pak. Sambutan yang kedua oleh Bapak Camat Kemalagi kepada Bapak Tri Cahyo Haryanto SSOS MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Kapolsek beserta anggota, Bapak Babin Kamtibmas, yang kami hormati Pak Dadamil serta seluruh jajaran anggota dari Babinsyah, Bapak Ketua KD Kabupaten, Ketua KD Kecamatan yang kami hormati, Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM, Pak Ketua RT RW yang kami hormati dan kami muliakan, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayah yang berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam rangka bersilaturahim, melaksanakan aktivitas, menghadiri undangan kepala desa Kemalagi di balai desa ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pertama saya mengucapkan selamat dulu kepada Pak M. Ainur Rafiq yang jabatan semula sebagai kasih pemerintahan di Desa Kemalagi yang baru saja sudah dilantik oleh kepala desa menjadi sekretaris desa. Mudah-mudahan ke depan sebagai amanah menjadi sekretaris desa ini, mudah-mudahan ke depan ini roda pemerintahan yang ada di pemerintah desa Kemalagi ini menjadi semakin lebih baik dalam rangka mengemban amanah, melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini itu merasa ada pertanyaan, kok bisa ya dari kasih dimutasi menjadi sekretaris desa? Perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua yang hadir di sini bahwa sesuai dengan regulasi perundang-undangan, Bapak Ibu, mengacu pada Permendagri 67 nomor 67 tahun 2017 di pasal 7 ayat 4 sudah disebutkan di situ bahwa dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah melalui mekanisme mutasi jabatan perangkat di dalam pemerintahan desa setempat.
Jadi ini di pasal 7 ayat 4 ini huruf A ini sudah disebutkan, Pak, bahwa kepala desa mempunyai kewenangan untuk bisa memutasi sesuai dengan kompetensi. Nyun sewu, Pak, saya ulangi lagi nih, bahwa kepala desa mempunyai kewenangan memutasi perangkatnya sesuai dengan kompetensinya untuk mungkin sesuai dengan job deskripsinya, kompetensinya yang cocok, dianggap cocok oleh kepala desa, boleh untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi atau setara di dalam pemerintahan desa sebagai perangkat desa. Perangkat desa niku sinten? Perangkat desa itu mulai sekretaris desa ke bawah. Ada kasih, ada kaur, ada kepala dusun. Bisa dimutasi. Kepala dusun dianggap cocok dan mampu pada saat ini, mungkin jabatan sekretaris desanya ini kosong, kepala dusun dianggap oleh kepala desa mampu melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa, boleh, tidak ada larangan. Dari kaur kemudian diangkat lagi, mungkin kaur ini cocoke iki biasanya bisa ngomong wilayah dusun dan sebagainya, bisa memimpin di dusun dan sebagainya. Ini dimutasi menjadi kepala dusun, boleh, Pak. Itu ada kewenangan kepala desa di situ. Sudah diamanatkan di Permendagri 67 tahun 2017. Tidak salah kepala desa ini. Tapi sebelumnya kepala desa ketika sudah memandang kompetensi dari masing-masing perangkatnya yang dianggap mampu untuk, katakanlah nyun sewu lagi, Pak, ada yang namanya kepala dusun lulusan, dia itu memang pandai ngotak-ngotik yang terkait dengan administrasi pembukuan, pinter nyekel duit dan membagi uang dan sebagainya, boleh dimutasi menjadi kaur keuangan. Tidak apa-apa, Pak. Ada kewenangan itu. Melihat kompetensinya perangkat desa ada di situ, bisa untuk dimutasi kepala desa berhak, dengan catatan sebelum kepala desa memutasi dan menetapkan kemudian melantik, kepala desa harus membuat surat berkonsultasi kepada camat. Ini, Pak. Jadi tidak ada istilahnya kepala desa itu ngawur, kepala desa ini lurah ini wong wis menduduki jabatan sebagai kasih pemerintahan kok di mutasi dari sekretaris desa. Aturan di mana ada, Pak, itu. Jadi sudah diatur di undang-undang, boleh ini. Makanya nanti jabatan yang memang dulu dijabat oleh Pak Ainur Rafiq sebagai kasih pemerintahan, mulai hari ini kasih pemerintahannya kosong. Makanya mungkin kalau memangnya sementara ini mungkin dianggap semuanya pas untuk menduduki jabatan masing-masing, berarti sampai hari ini, mulai hari ini kasih pemerintahan kosong, nanti dilakukan pada saat di poin yang ayat 4 huruf B-nya itu dilakukan pengisian jabatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan. Ini, Pak. Jadi itu. Kapan pelaksanaannya, pengisiannya tergantung dari pemerintah desa. Ketika nanti sudah dianggarkan di APBDes, pemerintah desa boleh untuk membuka pendaftaran dengan mekanisme yang harus dilalui oleh kepala desa untuk bisa mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Pak Ainur Rafiq. Ini mekanismenya, Pak. Jadi itu.
Makanya kewenangan mutlak ini bukan berarti wis itu apa namanya wis semena-mena kepala desa, tidak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sudah dilakukan oleh kepala desa. Sudah. Ini. Tapi juga saya melihat memang Pak Ainur ini memang orangnya memang benar-benar memang mempunyai kompetensi yang bagus, Pak. Saya bukan membela Pak Ainur ini, enggak. Memang orangnya memang luar biasa, kemampuannya memang bisa diandalkan. Mulai dari IT-nya dia sudah bagus, Pak. Webnya wilayah Kecamatan Kemelagi satu-satunya yang punya web desa ini Kemelagi ini yang sudah diakui, Pak. Di mana-mana setiap ada kegiatan apapun diupload di webnya, sudah dilihat di seluruh Indonesia, bisa dibaca dan bisa dilihat. Ini luar biasa Pak Ainur ini. Memang sekretaris desa nyun sewu, Pak. Ketika nanti mungkin wis kano sing cocok dan sebagainya. Ini jabatan ketika itu memang sekretaris desa itu adalah kekuatan second power, orang kedua kepala desa itu. Ketika nanti dijadikan lagi orang-orang yang baru, orang baru turjik arek pisan, sulit untuk bisa, bukan berarti tidak bisa, tapi harus butuh waktu penyesuaian. Karena apa? Sekretaris desa ini ketika memang kepala desa ini berhalangan hadir untuk beberapa kegiatan yang harus dilakukan kepada masyarakat, Pak Ainur ini sudah mumpuni. Saya percaya itu. Beliau ini sudah pengalaman. Makanya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan oleh kepala desa, akhirnya kami memberikan rekomendasi persetujuan untuk mengangkat Pak Ainur ini sebagai sekretaris desa. Nek arek nom belajar mana sudah di sekretaris desa nanti butuh waktu, bahkan tidak hanya bulan tapi butuh waktu juga tahun. Secara administratif nek arek nom memang ya apa istilahnya mampu, tapi cara berkomunikasi secara sosial kepada masyarakatnya, saya percaya ini masih butuh penyesuaian kalau orang baru. Tapi kalau Pak Ainur ini saya percaya, makanya saya dengan adanya melihat latar belakang kemudian yang disampaikan beberapa pertimbangan oleh kepala desa, kami setuju untuk diangkat untuk menjadi sekretaris desa. Ya memang dalani, Pak, mungkin dalani apa bapak dulu sekretaris desa, saya kita di sekretaris desa. Nah kebetulan saya tahu background dari keluarga beliau ini. Kebetulan kan saya juga jejeri Pak Ainur ini rumahnya, dekat sekali jejer ini, jadi tahu beliau ini bagaimana. Nah, ini. Itu Pak, ya sekilas yang perlu harus kami sampaikan supaya tidak ada salah paham nanti seolah-olah lurah iki ngawur melaksanakan aktivitas kegiatan yang tidak punya dasar hukum. Ini makanya ini perlu kami sampaikan kepada panjenengan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, saya berharap ini senyampang ketemu dengan panjenengan semua. Tahun 2021, 2020, 2021 Pak, ini situasi pandemi Covid yang sampai hari ini masih terus berlanjut sampai di tahun 2022. Transparansi terkait dengan pengelolaan anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa, Pak. Ini sedikit banyak nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa Kemelagi ini tidak sama dengan tahun 2021, 2022 dan seterusnya. Kemarin keluar PP 104 2021, ya nyun sewu Pak, saya sendiri bukan berarti apa ya istilahnya itu apot dengan duit wis dikekno pemerintah itu kok saya digandoli mana diatur dengan aturan yang jelas
yang tidak bisa pemerintah desa itu ngelongi terhadap ketentuan yang sudah diberikan. Jadi dana yang sudah diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat melalui dana desa, kemudian ADD dari pemerintah daerah kepada desa, ini ada batasan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa di tahun 2022. DD yang diberikan kurang lebih berapa Pak Kades? Desa Kemelagi ini sekitar 700 sekian. 700 sekian itu tidak seperti dulu. Pada saat dimulainya Musdus, kemudian Musdes, keluar skala prioritas yang memang menjadi acuan kebutuhan daripada masyarakat, bisa teralokasikan kebutuhan-kebutuhan itu. Ada yang namanya infrastruktur, ada pemberdayaan. Sekarang ini Pak, dana desa dulu itu berdasarkan kewenangan lokal berskala desa itu lebih besar porsinya. Di 2022 ini sudah dibatasi. Pertama, dengan adanya PP 104 2021, desa tidak bisa menolak itu Pak. 60% untuk bansos dalam rangka penanganan COVID. Kemudian 20% untuk menunjang ketahanan pangan. 8% pencegahan dan penanganan COVID. Sudah berapa ini Pak? 68%. Ini yang tidak boleh diotak-atik oleh desa. Wajib hukumnya. Jadi dana yang sudah diberikan Pak digandoli buntute sama pemerintah. Digandoli buntute apa? Dengan keluarnya peraturan yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dan tidak boleh dikurangi. Nah ini Pak. Ya bukan berarti saya ini orang pemerintah, wah ini enggak. Ya memang itu aturannya. Kalau dulu kewenangan berskala lokal desa luar biasa, banyak sekali. Penanganan itu cuman 2021 itu ada 8%, pencegahan dan penanganan. Bansos itu hanya maksimal 25%, sekarang 60%. Bansos itu untuk apa saja, boleh nanti untuk BLT dan sebagainya tahun 2022. Ini Pak, sisanya 32% itu adalah kewenangan lokal berskala desa. Ini Pak, ada yang namanya infrastruktur, ada namanya pemberdayaan. Makanya di tahun 2022 nanti desa, mayoritas desa Pak ini gak iso bangun. Gak iso bangun nih, duitnya karemo sakmono 30% itu dibagi lagi menjadi beberapa kegiatan. Itu yang memang harus dijalankan oleh desa. Tidak boleh tidak Pak. Makanya senyapa ketemu panjenengan, ini saya sampaikan, panjenengan jangan sampai salah kaprah maneh, ngerasani lurah. Lurah iku wingi sok bangun ini jalan iki iso dibangun rapat beton, saiki kok gak iso. Ya memang ketentuannya seperti itu. Tinggal berapa dari 700 sudah diambil 68%, tinggal 32% dibagi menjadi pemberdayaan dan sebagainya. Ini Pak, ini yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan. Akuntabilitasnya sudah nanti sudah disampaikan ketika PPDS-nya sudah disetujui, nanti sama seperti spanduk ini ada yang namanya banner, itu pengumuman yang terkait dengan rencana kegiatan. Sangat berbeda sekali di tahun 2022 nanti dengan 2021, 2020 dan sebagainya. Ini Pak. Ya mudah-mudahan aja kita berdoa bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan COVID ini segera diangkat oleh Allah dan mudah-mudahan sudah tidak ada yang namanya COVID di Indonesia. Tapi Pak, sekarang ini per tanggal 27 kemarin, tanggal 26 Januari kemarin, kasus aktif di Indonesia itu 7.200 sekian. Tanggal 26. Tanggal 27 kemarin sudah mencapai 9.000 sekian kasus aktif. Ya mudah-mudahan aja di wilayah Jawa Barat dan DKI sana jangan sampai ke wilayah Mojokerto. Saya nyuwun doa panjenengan semua. Karena apa? Ketika ini nanti COVID ini masih terus
berkembang di Indonesia, secara otomatis kegiatan yang kita lakukan, kegiatan apapun, ormas, kegiatan keagamaan dan sosial yang lain, ini selalu dibatasi lagi. Makanya saya nyuwun kepada panjenengan semua, senyambang saya ketemu dengan panjenengan semua ini, tetap Pak, kita harus pertama panjenengan semua harus bisa menjaga mulai dari pribadi untuk kesehatan masing-masing. Caranya bagaimana? Caranya yaitu tetap kita patuh terhadap protokol kesehatan. Kalau nyuwun cuman satu aja Pak, ketika panjenengan kemana-mana dan ketika panjenengan bersosialisasi dengan orang lain, ini Pak, masker ini cara yang ampuh walaupun panjenengan sudah tervaksin 2 kali. Tidak menutup kemungkinan masih terinfeksi yang terkait dengan COVID-19 ini. Makanya sekarang ini ada 4 orang di Kabupaten Mojokerto yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron, Pak. Ini masih diisolasi di asrama haji. Penularan dari beliau pulang dari ibadah umroh, tapi wilayah Kutorjo Pak. Ini sekarang ini masih diisolasi di asrama haji Sukolilo ini Pak. Makanya mudah-mudahan aja kita berdoa bersama. Saya berharap pada panjenengan. Ini yang berikutnya Bapak Ibu, kami kemarin sudah melakukan yang terkait dengan karena perintah atasan, kami sudah melakukan yang terkait dengan pemberian vaksin dosis ketiga kepada lansia dan masyarakat yang rentan terhadap penyakit. Makanya nanti ketika nanti sudah turun ke masing-masing desa Bapak Ibu, saya berharap masyarakat yang sudah dijadikan sasaran untuk penerima vaksin dosis ketiga, saya berharap pada panjenengan untuk bisa menerima, terutama Bapak Ibu lansia usia 50 ke atas ini Pak, monggo. Karena apa? Tujuan pemerintah adalah bagaimana menjamin masyarakatnya tetap sehat. Ini tujuannya pemerintah Pak. Dan pelaksanaan penanganan COVID di dunia dari 148 negara ini yang terbaik itu adalah di Indonesia. Masalahnya apa Pak? Semuanya yang sudah diberikan kepada masyarakatnya itu adalah gratis. Beda dengan negara lain Pak. Benar, panjenengan bisa baca di media sosial dan sebagainya, lihat penanganan di negara-negara lain. Hanya sebagian Pak, pemberian vaksin itu sebagian masyarakatnya, tidak seluruhnya. Tapi di Indonesia seluruh masyarakat, tidak pandang bulu, mulai dari usia 5 sampai usia lanjut ini Pak. Makanya saya berharap pada panjenengan dengan anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tidak sedikit, saya berharap jangan sampai disia-siakan. Karena apa? Ketika ini tidak ada dukungan daripada panjenengan, semua masyarakatnya yang ada di Indonesia ini percuma, tidak akan sukses. Jadi saya berharap pada panjenengan ini bisa untuk menerima, sehingga nanti penanganan COVID ini secara bersama-sama ini bisa membuahkan hasil. Pertama, yang memang di daerah DKI ini memang yang terkonfirmasi itu adalah 80% itu terkonfirmasi melalui perjalanan luar negeri. Hanya 20% itu mungkin yang tidak terdeteksi, kemudian yang datang tidak melapor dan sebagainya, yang dulu itu menularkan kepada petugasnya atau pekerjanya yang ada di rumah maupun di perusahaannya. Ini Pak. Makanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini, mudah-mudahan ini tetap supaya mendapatkan kelancaran dan kesuksesan. Makanya ini Pak, terus ini. Jadi pemerintah desa nanti melaksanakan aktivitas itu tidak seperti biasanya. Ini perlu dukungan. Pemerintah desa ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh masyarakatnya.
Masih pinter kepala desa ketika ini panjenengan tidak mendukung dengan apa yang sudah menjadi kebijakan dan apa yang sudah dirumuskan bersama-sama melalui kelembagaan ini tanpa didukung oleh masyarakatnya. Memang saya berharap pada panjenengan tidak akan sukses, Pak. Sekarang ini pemerintah sudah berupaya dengan dikeluarkannya Permendes nomor 11 2021 menggali lagi yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam rangka menggerakkan apa yang sudah ditetapkan kegiatan yang ada di masing-masing desa ini bisa dibantu oleh masyarakatnya. Bantuan oleh masyarakatnya apa? Yaitu tadi kita kembali lagi mendukung dengan cara partisipasi, aspirasi, dukungan, istilahnya memberikan saran dan masukan. Kemudian yang kedua adalah dukungan bagaimana kegiatan ini bisa dilakukan oleh pemerintah desa secara bersama-sama dibantu oleh masyarakatnya dengan gotong royong. Masalahnya apa, Pak? Begitu anggaran yang dulu sekarang pemerintah ngomong memberikan bantuan yang orang menganggapnya duit sing dikekno desa wis akeh kuwabe kebutuhan opo ae iku menjadi tanggung jawabnya desa. Ya memang benar, ada benernya, Pak. Tapi Pak, dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah desa ketika diukur dengan kebutuhan masyarakat tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak ada. Contoh aja, Pak, mulai musdus sampai musdes itu skala prioritas itu luar biasa, Pak, kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat luar biasa. Ketika dihitung dari skala prioritas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan dana yang dikelola tidak ada apa-apanya. Pasti dana yang dikelola 1 miliar mungkin rencana kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu sekitar 3 miliar atau 2 miliar dan sebagainya. Ini pasti. Makanya tidak ada apa-apanya ketika antara kebutuhan dengan dana yang dikelola ini. Makanya jangan salah ketika mungkin ada yang terkait sekarang ini yang sudah dibangun oleh pemerintah desa ini, ketika mungkin selokan di depan rumah kita ini mungkin buntu dan sebagainya, ayo kita secara sukarela karena kepentingan secara pribadi monggolah jangan nanti jaga no dari pemerintah desa. Karena apa sekarang ini, Pak, nyun sewu, banjir di mana-mana, luapan air itu di mana-mana. Karena apa? Sekarang ini fungsi resapan yang dulu kalau saya masih kecil, panjenengan juga masih muda dan sebagainya, tanah itu masih banyak. Sekarang sudah beralih fungsi menjadi bangunan, jalan-jalannya sekarang sudah dirapat beton. Resapan, fungsi resapan tanahnya sekarang itu sudah berkurang, tinggal hanya di sawah aja. Makanya sekarang perlu ada perbaikan-perbaikan selokan itu sebagai penampung dari resapan air ini. Makanya saya berharap pada panjenengan ketika ini di depan rumah kita mungkin ada saluran sing buntu dan sebagainya, monggo Pak, jangan sampai jaga no daripada pemerintah desa. Kemampuan sebenarnya pemerintah desa itu berupaya untuk semua kebutuhan masyarakat dicukupi, tapi apa daya kemampuan yang terbatas. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dan yang perlu kami informasikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan tahun 2022 ini kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa ini dalam rangka mewujudkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini bisa tercapai, dibantu oleh panjenengan semua. Itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Kiriti Nasratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.